Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk zona entry hari ini, ya kalau misalkan ada. Terus kita juga mau bahas mengenai FVG ya, cara carinya gimana, kemudian cara buat gimana gitu. Soalnya banyak dari kalian yang mungkin tertarik ya tapi masih bingung cara entry-nya itu gimana gitu teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk lebih jauh ya membahas untuk mapping hari ini, saya mau review dulu untuk map yang kemarin ya. Jadi dari hasil analisa kita yang kemarin, bukan analisa, pembahasan kita, mungkin lebih tepatnya pembahasan kita yang kemarin, yaitu saya ada share ya, itu update yang kemarin teman-teman ya. Yang kemarin itu di sini ya, ini yang tanggal 3 Juni ya, itu kita ada buat zona, dan puji Tuhan pas malamnya itu kurang lebih di jam 11-an lah ya, di jam 11-an, jam 10, jam 9 sorry, jam 9-an gitu ya, itu dia running ya, kena zona di FVG 30 menit yang kita buat kemarin ya, dan memang sampai setengah 12-an pun itu masih running 200 pip teman-teman gitu. Nah, ini juga ada beberapa member di learning center ya yang dapat juga ya untuk area entry tersebut yang memang udah kita informasikan teman-teman gitu. Nah, ini pas paginya kita lihat ini sudah running kurang lebih 370 pip gitu dari FVG yang kita ambil ya. Ini kan saya udah bilang kemarin, kalian jangan entry di sini gitu karena ini liquidity gitu teman-teman, dan ini pasti banyak kan yang entry di sini gitu kalau misalkan in case misalnya kalau misalkan saya nggak info gitu. Kenapa? Karena ini liquidity, ini pasti di clear dulu sama dia. Nah, ini di clear sampai mana? Di clear itu sampai ke bawah sini. Nah, dia ngambil FVG atau fair value gap yang ada di sini, baru dia lanjut naik ke atas gitu teman-teman gitu. Jadi konsepnya kurang lebih begitu. Nah, ini congrats untuk kalian yang sudah dapat ya. Dan ini kalau kemarin kita juga ada bilang ya, intraday di bawah 3360, di bawah 3350 itu bisa turun ya. Ini kan 3350, 3360 ke bawah ya. Tuh ada di sini, bentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia lanjut turun. Jadi kalau untuk kalian ada dapat sell, kemudian yang ditambah lagi ada dapat buy ya kan, yaitu congrats point untuk kalian semua. Jadi happy profit ya. Dan itu profit untuk kalian gitu teman-teman ya. Saya di sini hanya bantuin kalian nentuin zona dan nentuin ya potensial movement itu mau kemana gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau bahas mengenai movement hari ini ya gitu. Nah, mungkin ini kita akan bikin mapping baru lagi. Nah, ini FVG yang kemarin ya 30 menit nih di respect sama dia nih. Ya, ini di respect juga nih ya. Di sini di respect juga yang kemarin. Gitu. Ya, congrats untuk kalian, dan ini zona-zona yang kita kasih juga valid ya, dan kalian bisa entry gitu teman-teman ya. Ini bahasa saya kayak saya ngajarin kalian, saya kasih nih contekannya nih di sini gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau dari atas ke bawah ini malah sudah running kurang lebih 200 pip. Jadi ini kalau lihat ini menang banyak sih. Ini 200 pip ke atas, ke bawah ya kan. Terus ini 300 pip ya, 360 dan 500 pip, tambah ini udah 700 pip lagi gitu. Belum lagi sama yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Wow, mantap ya gitu. Puji Tuhan memang kita dikasih rezeki ya dari market. Oke, lanjut lagi ya. Kita mau bahas untuk movement hari ini gitu. Dan ini kan dia udah ada beberapa FVG ya. Mungkin nanti saya mau bahas lagi gitu. Sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita mau lihat dulu ada nggak sih news untuk hari ini. Ya, jadi kita harus cek news dulu gitu ya. Jangan sampai kita overconfidence terus kita nggak cek news ya kan. Oke, di sini ekonomi calendars ya. Ini kalau untuk rangkuman ya, sebenarnya rangkuman news ya, untuk minggu ini. Nah, ini untuk yang pidato Powell kemarin ya. Nah, rangkuman berita udah saya update ya di channel Telegram, itu kalian bisa akses ya di sini. Nah, di sini kalian bisa akses untuk updateannya gitu. Ini mulai dari fundamental, data PCE, ketegangan geopolitik, prospek dan sentimen pasar ya. Ada kesimpulannya juga, kalian bisa cek langsung di sini. Oke, udah saya sediakan pokoknya, kalian tinggal cek-cek aja gitu di channel Telegram. Yang belum join, silakan join ke channel Telegram Juno Trading ID, dan untuk kalian yang sudah join, I really say thank you untuk kalian sudah mensupport channel Juno Trading ID hingga saat ini, teman-teman. Oke.
Nah, ini untuk news ya. Ini newsnya itu kemarin yesterday itu hari Selasa ya, ada si CPI, kemudian Jolts ya. Jolts ternyata ada perkembangan ya untuk Jolts-nya di sini. Ya cukup bagus lah gitu, 37391 ya. Ada tipis sih naiknya gitu. Cuma ya oke lah gitu untuk permulaan. Hari ini ada ADP ya. Hari ini ada ADP, where is ADP? Ini 1915 ya, ada ADP juga ya. Nah, ini ADP juga dipredik forecastnya membaik gitu ya. Let's see ya ini gimana hasilnya gitu. Kemudian S&P Global Service Manufacturing ya hari ini di jam 20.45. Lalu ISNO Manufacturing itu di jam 9 malam gitu teman-teman. Ini ada oil ya yang inventories ya. Ini stok oil agak sedikit kurang bagus sebenarnya, tipis banget pergerakannya gitu teman-teman ya, karena memang ada beberapa kebijakan juga yang buat harga oil itu agak kurang menarik ya untuk akhir-akhir ini gitu. Oke ya, jadi itu ya, jadi malam ini ada news ADP. Lanjut lagi, kita mau bahas mengenai open interest data. Untuk OI data ini saya sudah share juga ya ke kalian di channel Telegram. Nah, ini saya share beserta dengan lengkapnya, ada penjelasannya ya guys ya, lu orang tinggal lihat lah di sini gitu. Nah, ini ada call tertinggi, put tertinggi, kesimpulan, zona low call ya, terus zona support, put OI tertinggi juga gitu ya. Nah, ini ada kesimpulan lagi gitu. Kalian tinggal cek aja pokoknya di sini ya, udah saya jelaskan semua. Nah, ini saya jelasin singkat aja untuk kalian ya. Ini opennya di 355, artinya dia bisa masuk ke harga terendah itu di 3.300. Cuma memang untuk saat ini yang paling banyak call-nya itu ada di 3325 gitu ya. 3325 di sini artinya yang paling potensial di reach sama dia itu ada di 3325, dan extremely low itu ada di 3300 gitu teman-teman. Kemudian untuk area put lagi, area call terdekat yang cukup banyak, belok lagi tanahnya itu di 3375 ya, itu cukup balance ya. Ini artinya bisa jadi area yang cukup perlu kita perhatikan ketika dia naik di atas 3355, di atas harga opennya dia gitu. Jadi di atas 3375 itu ada 3385 dan bisa nge-squeeze ke 3400 untuk kenaikan saat ini ya. Kalau malam ini bisa ke 3400 gitu. Lalu extremely high ya itu bisa di 3450 atau dia naik 50 poin ke atas gitu teman-teman, 500 pip ya. Oke, jadi itu dari open interest data secara singkat padat jelasnya teman-teman. Untuk detailnya kalian boleh langsung baca aja di channel Telegram Juno Trading ID teman-teman. Pokoknya itu udah saya share ya. Kemudian saya mau sedikit promosi dulu. Jadi ini premium CDID ya. Nah, ini kita call-nya seperti ini teman-teman ya. Terus kita bentuknya juga limit order ya. Jadi kalau kalian yang mau join, silahkan join ya. Itu kalian boleh chat adminnya ya. Nggak mahal-mahal banget ya. Pokoknya harganya itu sesuai dengan kantong kalian. Bahkan lebih mahal kopi di Starbucks ya teman-teman. Itu. Oke, ini memang kita fungsikan premium ini untuk membantu kalian gitu. Untuk yang belum sempat untuk lihat market ya, tapi punya kesibukan lain dan ingin trading ya, kalian boleh manfaatin premium JTID ini. Kita SOP-nya itu adalah limit order ya. Itu saya juga ada beberapa video, kalian bisa cek di pin message sini ya teman-teman ya. Nah, ini update kok, ini kita untuk reportnya semua kita live update, jadi ini kalian boleh cek itu secara berkala kita update di situ. Kemarin juga ada mengenai recap ya, report dari premium center ya, premium ya teman-teman gitu. Oke, kemudian ini learning center ya, puji Tuhan learning center di sini ada open interest data. Nah, ini ada diskusi seperti ini ya. Lalu ini ada diskusi juga ya. Nah, ini ada yang bantu jawab juga nih seperti ini. Dan paling penting di learning center itu adalah di bagian tugas chart gitu. Karena tugas chart ini ya fungsinya adalah untuk kalian belajar. Karena fungsi dari namanya juga udah learning center ya guys ya gitu. Udah pasti kita isinya adalah belajar gitu. Nah, nanti ada contoh-contoh seperti front test segala macam ya. Nah, seperti ini ada yang coret-coret ya, nanti kita koreksi seperti ini teman-teman ya gitu. Dari kemarin juga nih udah banyak ya
yang bahas-bahas seperti ini teman-teman. Ini ada coretan Outlook ya, ini fungsinya biasa untuk front test ya, dan kalau kalian punya setup yang ingin dikasih ya, ini kalian bisa update di sini juga gitu. Nah ini ada track record ya dari member-member yang memang bisa dikatakan mereka yang mau menunjukkan hasilnya gitu ke teman-teman di learning center gitu teman-teman. Oke, sudah selesai promosinya. Thank you untuk kalian sudah nonton, dan kita lanjut lagi untuk pembahasan mengenai chart malam ini gitu. Ini yang pasti kalian tunggu-tunggu gitu teman-teman ya. Oke, karena liquidity di sini sudah diambil, lalu FVG-nya sudah tidak fresh ya. Ini kita hapus ya teman-teman ya. Paling kita sedikit modifikasi dulu ya. Oke, ini kita modifikasi ya. Karena liquidity udah diambil, ini dihapus. Ini udah FVG unfresh ya. Unfresh FVG ini sudah clear ya pokoknya. Ini FVG 30 menit masih ada. Lalu ini kita hilangkan, ini kita ubah menjadi unfresh FVG ya. Unfresh ya artinya memang sudah tidak fresh lagi. Jadi kalau in case dia turun untuk ngambil, nah ini potensi untuk di breakout ya, area ini cukup kuat gitu, dan lebih baik kita nanti tunggu di sini gitu. Nah tapi saya mau coba lihat ini kan, kalau kita perhatikan ya memang dia udah nge-breakout sih ini. Nah sini ada, kalau 30 menit sebaik sini udah ada charge-nya ya, untuk 30 menit nih udah ada charge-nya. Ini charge-nya sebenarnya dari sini gitu, dari bagian atas ini untuk charge-nya gitu. Cuma posisinya ya, posisi dari charge ini bentar ini kok nggak bisa dihilangin ya. Nah gitu. Nah ini kita kan kalau kita perhatiin ya, ini kan dia ada swing height gitu di sini. Oke, swing height terus naikkan gitu. Berarti kan sini ada charge nih gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan dia kebetulan dia breakout charge retest. Nah di sini ada FVG unfresh ya, bahasanya dia retest lagi ke area breakoutnya gitu, bahasanya begitu gitu. Padahal di sini ada FVG yang kita sudah ambil atau yang sudah kita lihat kemarin teman-teman ya. Nah sekarang ini ya, karena memang area boss structure yang sudah terbentuk di sini ya, boss yang sudah terbentuk. Nah ini artinya memang harganya ini lebih cenderung untuk bisa melanjutkan penurunan ke bawah gitu, dengan catatan dia berhasil closing lagi di bawah 3350 ini gitu teman-teman. Oke, di bawah 3350 ya, atau 335 atau berapa, sorry bukan 50, 46 ya, 4645 lah. Nah ini ada boss lanjutan nanti ya di sini. Kalau dia breakout nih sini ada boss lagi, dan ini menunjukkan indikasi tren bearish-nya terkonfirmasi kembali di time frame 30 menit ini gitu. Lalu kalau kita lihat cek lagi ya, 30 menit 1 jam ini ada FVG kecil ya. Ini saya mau hapus dulu, ini udah nggak berlaku nih ya, ini udah nggak berlaku. Nah ini kalau kalian lihat nih, naikin ke time frame 1 jam ya, ini ada FVG nih guys. Nah ini nih, ini FVG 1. Oke, FVG 1 jam. Jadi kalau ada FVG yang TF besar ya, terutama 1 jam, itu kalian wajib tandain gitu. 1H. Tuh. Entry gimana kalau di FVG? Oke, nanti kita bahas entry. Yang pertama itu ya, ini bentuk FVG ya seperti ini. Jadi di sini ada 3 candle, dan kita ambil candle tengahnya ya, kejepit ini dia. Nah range-nya ini kita jadikan sebagai FVG teman-teman gitu. Ini kalian bisa akses juga kok gitu loh. Ada banyak video saya yang bahas mengenai FVG juga teman-teman di sini ya. Ada banyak banget cara entry-nya, terus bahkan cara entry di QM, FVG itu ada semua. Ini walaupun bentuknya analisa harian ya, tapi tetap ada teknik, ada pembelajaran juga yang bisa kalian ambil di dalam video-video ini. Jadi kalian masih bisa tonton-tonton lagi ya, itu nggak cuma tentang analisa harian, tapi juga pembelajarannya yang ada di dalam video ini teman-teman gitu. Nah ini saya jelasin lagi nih mengenai FVG lagi, biar nambah lagi koleksi videonya gitu. Jadi tunggu dia naik ke sini. Ini kan range-nya 3361, 3363 ya gitu, berarti 3 poin ya, atau 30 pip. Nah ini kalian boleh ambil di sini gitu nanti. Nah karena ini FVG-nya agak kecil ya, kalian boleh lah nanti
yang namanya FVG itu adalah aggressive trade gitu. Dia itu trading yang bahasa itu semi scalping, jadi aggressive trade ya gitu teman-teman. Nah, untuk FVG kalian bisa ketika dapat 20-30 pip itu amanin gitu, bisa close half, bisa scaling out ya, atau bisa di set SL plus gitu kalau kalian mau hold gitu. Atau kalau scaling out itu artinya kalian langsung close all position yang kalian punya, dan kalau dirasa udah cukup ya udah gitu. Toh market ini ya kalau dia punya FVG itu dia nggak selalu ngerespek 100% untuk sampai ke target akhir FVG itu sendiri gitu loh teman-teman. Bisa aja FVG ini cuma dimanfaatkan sebagai pantulan ya, pantulan 1 2 3 gitu ya, terus habis itu dia naik lagi, itu bisa banget gitu, contoh 1 2 3. Nah ini dia bisa aja nge-expect misalkan cuma setengah perjalanan, after that dia naik lagi ke atas gitu, retest lagi, udah itu bisa terjadi juga teman-teman gitu loh. Karena kalau misalkan in case kita ambil FVG di 1 hours ya, TP maksimalnya misalkan contoh ini ya, wih panjang sekali. Nah contoh ini kalian mau ambil di mana, misalkan mau SL di sini gitu, atau mau SL di sini, ini medium risk yang 40 pip, low risk ini di sini, tapi ini kan cuma 16-15 pip ya, ini agak kecil, maka saya ambil di sini kurang lebih ya 40 pip lah gitu. Nah ini TP maksimalnya harusnya di sini liquidity, jadi ini ada liquidity terakhir ya, harusnya di sini gitu. Tapi bisa aja perjalanannya yang saya bilang ya, market bukan punya kita ya kan, bukan punya nenek moyang kita. Jadi setidaknya kalau sudah biru, sudah profit ya, mau pakai teknik apapun kalian boleh diamankan dulu sebagian atau di SL plus, jangan overconfidence teman-teman gitu. Nah ini kalau dia udah turun ya, misalkan sampai sini terus dia retest lagi yang kedua, ya itu kalian jangan ambil gitu. Kenapa? Karena jatuhnya sudah tidak fresh gitu teman-teman. Kalau kalian ambil ya nanti potensi di breakoutnya itu besar gitu. Chance-nya biasa rata-rata di breakout semua FVG sudah tidak fresh gitu teman-teman. Contoh ini udah nggak fresh, ya udah ini pasti ada potensi di breakout gitu. Maka ini kita cuma tandain doang. Kalau ada breakout sini berarti kita tunggu di FVG 30 menit. Ya ini FVG 30 menit dari 3381 3383 di sini jadi gitu. Artinya dia ada potensi untuk nge-clear dulu liquidity yang ada di sini gitu. Dia nge-clear dulu, ini kan ada liquidity juga. Nah ini liquidity ya, ini boleh ini pasti di clear dulu, nanti kita sellnya itu kurang lebih di atas liquidity yang di sini gitu teman-teman ya. Sama konsepnya seperti ini ada liquidity ya, ini liquidity juga. Nah di clear sama dia sampai ke bawah gitu ya, baru kita nge-buy lagi di bawah. Jadi nge-buy di bawah liquidity, nge-sell di atas liquidity. Begitu kurang lebih konsep dari penggunaan SOP atau setup FVG ini sendiri teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi. Ini saya ketik aja dah ya, liquidity. Nah ini kalian boleh sesuaikan aja dengan SOP kalian, dengan gaya trading kalian gitu ya. Jangan kalau saya bilangnya A kalian harus A gitu, enggak, saya nggak memaksakan teknik kalian yang harus sama seperti saya gitu ya. Jadi sesuaikan aja, pokoknya ini fleksibel aja, namanya juga trading gitu ya. Banyak SOP, banyak orang yang pakai juga gitu kan, beda-beda setiap orang gitu teman-teman ya. Paling saya kan buat YouTube seperti ini, buat Anda seperti ini ya, untuk membagikan ini loh pandangan gua untuk market ini loh, gua mau entry kurang lebih di range segini gitu loh ya. Bukan berarti kalian juga harus mengikuti SOP atau pandangan yang seperti ini teman-teman gitu. Jadi fleksibel aja gitu ya. Ini video-video yang banyak beredar pun ya itu kan pasti juga jadi pandangan-pandangan juga untuk kalian yang oh iya gue sudut pandang orang ini begini, sudut pandang orang ini begini, sudut pandang orang ini begini gitu. Jadi semakin banyak POV kan semakin bagus juga. Nanti tinggal kita sesuaikan kira-kira mana sih yang paling cocok dengan gaya gua atau SOP gua gitu ya, itu yang diambil gitu. Saya juga begitu kok teman-teman gitu loh. Nah di dalam grup kan juga banyak pandangan-pandangan, nah itu ya saya juga menyesuaikan gitu. Oh ya ini orang pandangannya begini, ini orang pandangannya begini gitu teman-teman ya, gitu ya. Oke lanjut lagi ya, ini unfresh SVG. Jadi kalau misalkan yang kasih break ya, mendingan kita tunggu di bagian bawah sini gitu. Jadi kalau liquidity ini di break ya, ini dia ada potensial juga ke atas. Oke jadi ini next buy zone ada di sini ya guys ya gitu. Ini sip 1 2 3 oke ya. Jadi itu dulu sih yang saya sampaikan kepada kalian ya. I really thank you untuk kalian sudah nonton
Ya, tadi udah skenario udah kita share, ya udah kita diskusikan di sini ya. Jadi kalian tinggal tonton ulang lagi ya. Dan kalau belum paham kalian boleh tanyakan di channel Telegram atau kolom komentar ya, YouTube Juno Trading ID. Thank you and see you on the next video update.